tangan Vina patah. Bukan diseret pakai motor, dipukul tangan Vina. Ada seseorang yang memiliki power yang tengah melindunginya. Dan di sana Saka mengaku dia terus dipaksa mengaku dan disiksa agar mau mengaku, guys. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mengklik video ini. Oke, di video kali ini aku akan membahas dan mengupdate kasus dari almarhumah Vina Cirebon. Nah guys, kasus Vina ini merupakan kasus yang banyak diperbincangkan oleh publik. Kasus ini diduga kasus penghilangan nyawa dan juga kasus pemerkosaan yang dialami oleh remaja yang bernama Vina dan juga kekasihnya yang bernama Eki di Cirebon, tepatnya di kota Cirebon, yang diduga dilakukan oleh sekelompok geng motor pada tahun 2016 silam, guys. Nah, diduga geng motor ini adalah teman dari kekasih Vina itu sendiri, yaitu Eki. Awal mulanya keviralan kasus ini diduga beredar video yang memperlihatkan sahabat Vina yang bernama Linda tengah kesurupan arwahnya Vina Cirebon. Dipukul tangan Vina patah. Bukan diseret pakai motor, dipukul tangan Vina. Kepalanya sih, Dedek, kepalanya kenapa diapain ya? Tadinya dibenturin Kemana? ke motor, terus ke aspal. Ekinya tuh mau nolongin, tapi Ekinya juga kena. Itu tuh salah satunya ada yang suka sama Vina, temen Egi itu salah satunya, namanya Egi. Bener kan, dari adik Egi, Pak? Namanya Egi, temennya Egi, suka sama Vina. Terus Vinanya ngeludahin, dia aja dendam kayaknya sama Vina. Orang mana Egi tuh, Dek? Vina gak kenal, cuma satu tongkrongan gitu mbak sama Egi. Tongkrongan sama Egi? Iya, Vina sering dibawa sama Egi tuh. Eginya suka sama Vina. Kelanya, Dedek. Nah, karena diduga keviralan video tersebut, kasus Vina Cirebon yang udah lama tenggelam di permukaan publik kembali terkuak ke media sosial, guys. Beberapa orang pun ditetapkan menjadi tersangka di kasus Vina ini. Kabarnya, saat kasus Vina ini viral, 8 dari 11 pelaku telah ditangkap. Namun, 3 orang pelaku lagi tidak diketahui keberadaannya, guys. Yang membuat munculnya banyak teka-teki dan teori konspirasi di tengah masyarakat. Hal ini juga memicu kecurigaan publik kepada polisi atau oknum-oknum tertentu di pemerintahan, guys. Orang-orang menyangka di balik kasus Vina ini ada seseorang yang memiliki power yang tengah melindunginya dari kasus Vina ini, guys. Saat kasus Vina Cirebon viral dan ditetapkan satu tersangka yang menjadi buronan polisi yang bernama Peggy alias Perong. Sebelumnya, lelaki 23 tahun ini merupakan hanya seorang kuli bangunan yang sehari-hari bekerja di Bandung. Teman-teman Peggy mengenali Peggy dengan sebutan Robby. Hal itu membuat oknum-oknum atau sekelompok orang mulai curiga kenapa Peggy ini sampai mengubah namanya di saat itu. Yang hal tersebut semakin mempojokkan Peggy dan menjadi landasan kuat untuk menjadikan Peggy sebagai tersangka, guys. Di sisi lain, Peggy mengubah namanya dikarenakan Peggy beralasan bahwa nama dirinya seringkali dipelesetkan oleh teman-temannya menjadi Peggy Melati Sukma, ujar sang Peggy. Dan guys, gak cuma itu, ada hal lain yang menjadi keraguan bagi masyarakat bahwa Peggy lah pelakunya. Beredar video saat Peggy ini ditangkap, dia menampakkan perilaku yang gak sewajarnya, yang membuat khalayak publik merasa iba dan kasihan kepada Peggy ini, guys. Di video tersebut dia mengaku bahwa dia bukanlah pelakunya, alias dia tidak bersalah, guys. Saya tidak pernah melakukan itu, Pak. Saya tidak pernah melakukan itu. Saya tidak pernah melakukan itu, Pak. Saya bukan otak. Tunggu, sabar. Tidak. Nama dia saya itu. Nama gaul saya. Saya tidak pernah melakukan ini fitnah. Saya rela mati.
Hal itu membuat kacamata publik yang mengamatinya tertegun iba dan kasihan yang melihat pernyataan Peggy di video itu. Hingga akhirnya pada Senin 8/7/2024, Hakim Tunggal Erman Sulaiman menetapkan tersangka Peggy Setiawan tidaklah sah karena tidak sesuai dengan prosedur penyelidikan. Dan Kepolisian Daerah Jabar pun membebaskan Peggy yang sudah ditahan selama lebih dari sebulan, guys. Kasus Vina ini memang mempunyai banyaknya teka-teki dan kejanggalan. Hal ini juga nampak ketika diduga ada 2 orang yang memberikan keterangan palsu kepada kepolisian yang bernama Aep dan Dede. Yang namanya Peggy. Sama Peggy tahu wajahnya? Tahu aja. Sama Peggy. Oh tahu. Waktu peristiwa itu ada. Waktu peristiwa itu waktu semalam ada itu. Ada. Adanya gimana bisa tahu bahwa ada Peggy? Dia sering kumpul sama anak-anak. Nah, waktu kejadian itu Peggy ada? Ada. Di lokasi? Ada. Pak Aep tadi mengatakan bahwasannya di malam kejadian itu dia melihat saya mengendarai motor warna pink yang melakukan kejahatan seperti itu. Itu salah. Maksudnya salah gini, motor saya sejak Januari 2016 sudah dicat warna ungu kuning. Jadi logikanya itu dari mana warna pink pas malam kejadian itu? Bareskrim Polri melakukan gelar perkara berkaitan dengan laporan 7 terpidana Vina dan Eki atas dugaan kesaksian palsu Aep dan Dede. Polisi mengatakan tengah melakukan gelar perkara awal terkait laporan dugaan kesaksian palsu yang dilakukan oleh Aep dan Dede. Laporan ini menurut polisi masih diselidiki. Polisi masih mencari bukti soal tuduhan terhadap Aep dan Dede. Selain itu, polisi juga masih memproses laporan terhadap Ibtu Rudiana. 50 korban sementara ya. Mas, Mas tadi ada pertanyaan apa aja Mas tadi Mas? Dari keterangan tersebut, Aep dan Dede diduga memberikan keterangan tentang kasus Vina Cirebon, yang mana keterangan itu memberatkan kepada tersangka. Ketika Peggy alias Perong dibebaskan, pernyataan baru bahwa banyaknya orang-orang yang tidak percaya kepada pernyataan Dede dan Aep. Gimana menurut kalian guys, apakah Dede dan Aep ini benar-benar memberikan keterangan palsu? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Teori konspirasi dari kasus Vina Cirebon. Munculnya seorang laki-laki yang diduga korban salah tangkap dari pihak kepolisian yang bernama Saka Tatal. Saka mengatakan bahwa dirinya tiba-tiba ditangkap dan dipaksa mengaku di depan kepolisian. Saka mengaku saat kronologi penangkapan di kasus Vina Cirebon ini, pada saat itu Saka membeli bensin. Pada saat itu, Saka pun melihat pamannya yang bernama Eka Sandi dan 4 orang teman-temannya sedang dipukuli oleh 4 orang tak dikenal guys. Diduga itu adalah Rudiana dan 3 orang rekan-rekannya sambil mereka menggiring orang-orang ini ke dalam mobil guys. Saka yang pada awalnya ingin menghampiri sang paman, tiba-tiba dia juga ikut keseret dan dimasukkan ke dalam mobil bersama dengan 7 orang lainnya guys. Katanya pintu mobil terbuka dan sepanjang jalan dia terus dipukuli oleh oknum polisi. Dan Saka juga mengaku setelah dia sampai di kantor kepolisian, Saka dan 7 orang lainnya langsung dibawa ke sebuah ruangan. Diduga ruangan itu adalah ruangan narkoba dong guys. Dan Saka juga baru tahu bahwa itu adalah ruangan narkoba, tuturnya. Dan di sana Saka mengaku dia terus dipaksa mengaku dan disiksa agar mau mengaku guys. Bagaimana menurut kalian guys terkait peristiwa yang dialami oleh Saka Tatal ini? Tulis di kolom komentar ya. Mengenai kasus Vina Cirebon, banyaknya berita yang simpang siur, alibi-alibi dan juga praduga-praduga publik tentang adanya pihak yang berpower yang terlibat di kasus Vina ini. Diduga orang yang berpower tadilah yang menutup-nutupi kasus ini hingga lama diproses oleh kepolisian guys. Mulai dari DPO yang dihilangkan, masyarakat juga menduga kalau terlibatnya seorang anak dari pejabat tinggi hingga dari 2016 ke 2024 selama 8 tahun, kasus Vina Cirebon sangatlah rumit dan sulit untuk dipecahkan. Seseorang untuk mengaburkan kasus itu sudah sebenarnya sebuah permainan yang jahat. Nah, saya cenderung ini lebih dari unprofesional.
ya. Ada permainan. Yang 2 orang yang buron ini kok sekarang dibilang dulu salah sebut. Mana ada orang sudah nyelidiki lama kok salah sebut ketika Begitu profesional harusnya tiba-tiba alasannya salah sebut. Nah, gimana menurut kalian guys? Apakah kalian punya informasi lain dari kasus Vina Cirebon ini yang belum aku bahas? Atau kalian punya teka-teki lain yang belum dipecahkan? Boleh tulis di kolom komentar ya guys. Next video, kalian mau aku bahas kasus apa lagi nih? Boleh dong kasih saran-sarannya ya. Sebelum itu, aku minta tolong banget nih sama kalian guys, buat like video ini dan jangan lupa subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari aku guys. Segini dulu pembahasan kali ini ya guys, dan jangan lupa subscribe. See you next video, bye bye.